Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Nah, sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu bukunya, buku paketnya, buku catatan, dan juga buku latihan kalian. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa sejenak. Nah, kalau sudah berdoa, kita akan lanjut ya. Pembahasan kita pada hari ini yaitu subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, di subtema 1 ini, subtema 1 pembelajaran 1 akan ada yang pertama bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya yang kedua ada muatan pelajaran IPS, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Lalu yang ketiga ada IPA, kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Kita akan belajar tentang cara benda menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak sekalian, karena muatan pembelajarannya lumayan banyak, jadi video Pak Guru pecah menjadi 3 bagian. Bagian pertama, yang ini, video ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nanti setelah nonton video ini, lanjut ke video kedua ya. Baik, jika kalian sudah siap, mari kita mulai belajar. Muatan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak sekalian, gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang mungkin bisa terletak di bagian awal, di bagian akhir, atau awal dan akhir suatu paragraf atau suatu teks loh anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, Pak Guru ulangi ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Mungkin kalian masih bingung ya, Pak Guru, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa sih? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan lanjut dulu. Ya, jadi sebelum kalian mengetahui atau mencari gagasan pokok pada satu teks, ini Pak Guru memberikan cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang pertama itu adalah yang pastinya harus membaca teks dengan cermat. Jadi anak-anak harus baca teks dengan cermat. Jangan bacanya itu lari-larian ya. Jadi dibaca dengan cermat. Bacanya perlahan, cermat, dan pastinya kalian bisa menemukan gagasan pokok. Lalu yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragrafnya. Jika nanti Pak Guru berikan satu paragraf, ya satu paragraf saja, tapi mungkin kalimatnya banyak ya, ada. Biasanya satu paragraf itu minimal ada 4 kalimat ya anak-anak ya. Jadi kalimat pertama sampai kalimat keempat itu kalian harus baca secara cermat. Lanjut, yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Jadi kalimat utama itu adalah gagasan pokok dan kalimat penjelas itu adalah, iya benar sekali, kalimat penjelas itu adalah gagasan pendukungnya anak-anak. Pintar sekali kalian ya. Nah, kita akan lanjut lagi. Jadi di sini Pak Guru memberikan di buku kalian juga sudah ada artinya teks tentang batik. Ya, mari kita baca bersama. Batik.
Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Malam itu adalah lilin yang dipanaskan anak-anak. Lanjut, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya, batik Bali, yaitu batik yang ada di daerah Bali pastinya. Nah, dari kalimat ini, anak-anak, dari teks bacaan yang berjudul batik ini ada beberapa kalimat. Mari kita hitung. Ini adalah kalimat pertama. Sampai titik. Lanjut. Kalimat kedua. Sampai titik ya. Jadi dari batik ini yang di baris kedua ini sampai lilin yang dipanaskan ini adalah kalimat kedua. Lanjut, ini adalah kalimat ketiga. Kain batik sampai Pulau Jawa ini kalimat ketiga. Selanjutnya, dari kata seiring sampai Pulau Jawa terakhir ini kalimat keempat. Lalu ini beberapa daerah di luar sampai batik Bali ini kalimat kelima. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat di paragraf ini ya. Di bacaan batik ini, satu paragraf ini ada 5 kalimat. Jadi, ayo anak-anak, kita menentukan gagasan pokoknya dulu. Yang pastinya yang sudah berwarna ini, ya Pak Guru sudah warna, ini adalah termasuk kalimat utamanya. Ya, kalimat utama ada di awal. Berarti ini di teks ini, di paragraf ini, kalimat utamanya berada di awal, di depan. Ya, di kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya. Untuk kalimat utama, bagaimana dengan kalimat yang lain? Nah, kalimat-kalimat yang lain ini disebut dengan kalimat penjelas. Yang tadi kalimat pertama itu adalah kalimat utama, sisanya adalah kalimat penjelas. Ya, berarti sudah pasti kalian sudah mengetahui bahwa kalimat utama itu adalah, pintar sekali, kalimat utama itu adalah gagasan pokok. Jadi, gagasan pokoknya batik merupakan kain asli Indonesia. Ya, walaupun di kalimat utama itu tulisannya batik merupakan kain tradisional Indonesia, tetapi gagasan pokoknya adalah batik itu merupakan kain asli Indonesia. Ya, kain asli. Jadi gagasan pokok itu diambil dari kalimat utamanya. Nah, Pak Guru, bagaimana sih dengan gagasan pendukung? Nah, mari kita cek. Tadi itu adalah kalimat penjelas yang berwarna biru ini adalah kalimat penjelasnya ya. Kalimat penjelas. Baik, jadi gagasan pendukung kita lihat dilihat dari gininya ya, dilihat dari kalimat yang berwarna biru ini. Jadi karena seluruhnya ada 5 kalimat dan kalimat pertama itu adalah gagasan utama, jadi Pak Guru anggap itu sudah tidak dihitung lagi. Jadi masih tersisa 4 kalimat lagi. Ya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung di sini ada 3 anak-anak. Yang pertama, gagasan pendukung itu adalah cara membuat kain batik. Ya, ini diambil dari kalimat pendukung
ke-1 atau kalimat pendukung pertama. Jadi mari kita baca bersama kalimat pendukung yang pertama. Ya, mulai dari sini. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Jadi gagasan pendukung yang pertama itu adalah cara membuat kain batiknya. Ya, cara membuat kain batiknya itu dilukis atau dicetak. Jadi itu merupakan gagasan pendukung yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, gagasan pendukungnya. Tempat asal kain batik ini diambil dari kalimat pendukung yang kedua. Kalimat pendukung yang kedua itu yang ini. Ya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Ya, berarti gagasan pendukung yang kedua adalah tempat asal kain batik itu sendiri. Tempat asalnya dari mana, anak-anak? Iya, pintar sekali, dari Pulau Jawa. Hebat sekali kalian ya. Selanjutnya yang ketiga, gagasan pendukungnya adalah persebaran kain batik. Diambil dari kalimat pendukung ketiga dan keempat. Jadi ini dijadikan satu ya anak-anak ya. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, jadi persebaran kain batik itu tidak hanya ada di Pulau Jawa saja. Itu berdasarkan paragraf yang sudah kita baca bersama. Nah, kira-kira untuk gagasan utama dan gagasan pendukung, kalian sudah mengerti belum? Pastinya kalian sudah mengerti ya. Nah, baik. Kita akan lanjut ke kesimpulan. Ya, jadi Pak Guru akan mengingatkan kembali kepada kalian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, di bagian akhir, atau di bagian awal dan bagian akhir paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, itu tadi muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika memang kalian masih bingung, silakan tonton lagi video Pak Guru ini, disimak kembali. Kalau perlu, kalian ditemani oleh orang tua kalian ya. Next, kita akan lanjut ke tugas. Ayo berlatih. Yang pastinya menggunakan buku pena kelas 4 bagian A. Ya. Oke, yang pertama, bacalah teks pada buku pena 4A pada halaman 4. Lalu, kerjakanlah soal yang ada di buku latihanmu di buku tulis latihan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya yang kedua ini adalah kerjakanlah soal yang ada di buku. Oke. Lalu yang ketiga, kirimkan hasil latihan kalian ke guru wali menggunakan aplikasi WA. Yang keempat, mintalah bimbingan orang tua kalian jika diperlukan. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran di video bagian pertama. Next, untuk muatan pelajaran IPS dan IPA akan lanjut di video bagian kedua dan bagian ketiga. Jangan lupa ditonton sampai habis, kerjakan latihan yang ada di buku. Pak Guru yakin kalian